Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi juga kepada Bapak Dr. Mika Sulistiono beserta Ibu. Selamat datang Pak, selamat berjumpa kembali. Mari sebagai pembukaan kita mau angkat pujian doa mengubah segala sesuatu. Dan saya undang untuk berdiri. Keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Di depanku mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tangan air, di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, mengubah segala sesuatu, mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih Tuhan, Palu pagi hari ini berkat kemurahan Tuhan kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang
berada di dalam perjalanan, mungkin sakit ataupun berhalangan Tuhan, kami percaya yang sakit kiranya Kau sembuhkan, yang bermalas-malasan ketuklah hati mereka supaya mereka boleh hadir di tengah-tengah kita kembali Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan melanjutkan puji-pujian, kiranya Kau pimpin dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan terima kasih. Dan bila mana ada roh-roh yang akan mengaku di dalam kebaktian pagi ini, kita usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat rumah tangga kami yang ditinggalkan, begitu juga kendaraan yang diparkir di seputar halaman gereja. Kiranya Kau jauhkan dari segala kejahatan, Kau naingin dengan malaikat-malaikatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita akan melanjutkan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya kasihku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, sayang-sayang, yang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku disayang jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang, 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 sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tibalah saatnya, sebentar lagi akan Bapak Mika Sulistiono akan membawakan firman Tuhan. Saya masih mau angkat pujian satu lagi, Kau berfirman. Saya undang untuk berdiri. Apapun yang
terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman akan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Ada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, teruskan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Ku percaya padamu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya, kami memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu, meninggikan-Mu. Oh haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, puji dan terima kasih Tuhan, kalau puji-pujian telah kami sampaikan sebagai dupa yang harum. Oh Tuhan, sebentar lagi kalau hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Mika Sulistiono akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua, boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Terlebih kita mau tahu dan percaya, bahkan mengandalkan Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Tuhan, terima kasih kiranya Kau pimpin sebentar lagi firman-Mu dari awal, pertengahan, akhir, dan kami serahkan sebentar lagi kepada Bapak Sulistiono. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa, saya nggak tahu ini saya buka atau saya tutup. Ya, istri biasanya mengingatkan hati-hati jangan sembarangan dibuka, ya, kecuali buka hati. Ya, daripada tutup hati, lebih baik buka hati, tutup masker. Ya.
Ya, tentu saya menikmati senantiasa oleh perjalanan waktu yang kita memasuki gelombang ketiga ini. Pas hari Minggu yang lalu, saudaraku dikasih Tuhan, saya pas masuk ruang kamar mertua saya yang juga di rumah kami karena kaki mengalami kecelakaan waktu itu. Memang 3 minggu ini mertua saya putarkan rekaman GBIS, ya, GBIS Hermon dan mungkin terutama Hermon ya pagi-pagi. Karena dia juga butuh ibadah kontinu. Saya bukakan, Mak ini pas jam ibadah untuk kamu gitu ya. Tapi nggak kelihatan dari sini kan, ya memang nggak mungkin itu ya. Pas persiapan itu ada satu informasi yang cukup menarik tentang di Belanda ada kurang lebih 35 pemuda yang memutuskan untuk bunuh diri sebagai salah satu efek dari pandemik ini, saudaraku. Sebenarnya di Barat itu walaupun tidak secara publis atau dibukakan secara umum, mulai merupakan hal yang wajar orang berkonsultasi untuk mengakhiri hidup. Bahkan kira-kira 10 tahun yang lalu ada seorang bersaksi, Pak, di sana itu ada konsultasi. Konsultasi apa? Mengakhiri hidup. Ya. Jadi mungkin bagi kita kalau mendengar orang bunuh diri begitu ngeri ya. Malam Jumat nanti wujudnya apa kan gitu. Betul? Tapi di beberapa konteks Barat, orang ingin mengakhiri hidup itu juga dianggap hak dia. Melakukan konsultasi ya memang bunuh dirinya bukan gaya tradisional di Indonesia, pakai tali, gantung, ya terus kemudian nyebrang kereta api pura-pura terlambat gitu ya, kemudian mati. Aneh-aneh saja di kampung saya itu bunuh diri ngeri banget, itu Jalan Raya Jogja Solo dia langsung di tengah-tengahnya, pas mau bicara. Saya bilang enaknya apa gitu ya. Jadi kalau di dunia Barat ada biro-biro jasa untuk konsultan jika sudah tidak sanggup menghadapi hidup. Ya, menyedihkan sekali. Saudaraku dikasih Tuhan, menyongsong perkembangan zaman baru dalam dunia sosiologi disebut sebagai Society 5.0. Wah, Pak Mika bergaya, bukan, ini istilah umum, tapi saya terjemahkan ya. Masyarakat 5.0, ya masyarakat 5.0. Itu yang kelak akan terjadi di mana manusia-manusia itu manusia yang hidup, real, nyata seperti kita makin tidak berharga karena akan diganti dengan manusia-manusia tiruan. Satpam, penjaga, wah itu yang disebut sebagai artificial intelligence ya. Jadi kepintaran tiruan dalam wujud manusia. Saya membayangkan pada zaman industrialisasi terpindahkan dari kehidupan agraris menuju industri, duit menjadi kunci segala-galanya, manusia sudah kalah dengan uang. Betul nggak? Ya, diam-diam. Saudara ketemu orang gagah kalau nggak punya duit ya tinggalin. Betul nggak? Ya, maka ada semboyan time is money, ya uang, waktu adalah uang. Saudaraku dikasih Tuhan, saya kira kalau akan menjadi lebih terjadi pergeseran nilai manusia, nilai diri dan potensi orang berputus asa, potensi orang mengalami krisis jati diri, mengerikan sekali. Banyak orang mulai tidak tahu siapa dia, untuk apa, mengapa tetap ada. Saudaraku. Dan saya kira hari-hari ini pun, sudah berkali-kali orang sharing, orang diskusi, aduh Pak, saya nggak tahu, saya ini masih dilayakkan atau diperlukan untuk hidup atau tidak. Saya sangat diyakinkan bahwa di dalam Kristus, ada sebuah kekuatan hidup yang terus langgeng dan itu berkaitan dengan nilai hidup. Dengan nilai hidup.
Saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Sembari kita juga merenungkan, sembari firman Tuhan kita renungkan bersama, kita juga terus bertanya-tanya, mengapa saya harus hidup? Tetapkah nilai saya itu? Apakah saya tetap mempunyai tujuan yang jelas? Mungkin tepat saya berikan tema bagi hari ini, hidup yang bertujuan. Hidup yang bertujuan. Saya mulai dulu dalam 2 Timotius pasal 2, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Nanti saya larinya ke Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 maksud saya. 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Kemudian nanti kita gabung dengan Efesus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Ibu Bapak sudah menemukannya? Amin. Amin. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius dulu pasal 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ada kata-kata yang saya ingin garis bawahi, dipanggil untuk menerima panggilan kudus. Bahkan rencananya sebelum permulaan zaman, yang itu dinyatakan sebagai sebuah kasih karunia. Kemudian mari kita lari kepada Efesus pasal 2, Ibu Bapak dikasih Tuhan, Efesus pasal 2, ayat 8, 9, 10, tapi saya puncaknya di ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Hidup memiliki tujuan yang pasti, memiliki nilai yang pasti. Semua kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, masih punya pengharapan ke depankah? Dimulai dari terus-menerus mendalami, merenungkan. Apalagi usia kita kalau udah mulai tua ya. Ada istilah porpor sindrom, merasa tidak berguna. Ya. Bahkan ketika krisis kita juga mulai berpikir kok nggak ada jalan keluar, apakah saya masih bisa hidup? Ini pertanyaan berkaitan dengan nilai dan tujuan yang pasti. Setiap hari, setiap waktu kita bermuara, terkontrol, dan berpancang kepada ini yang penting. Ya, jangankan saudara, saya ketemu teman-teman yang hamba Tuhan, kadang mulai putus asa, ada juga loh ya hamba Tuhan putus asa. Ya ada saudaraku, kehilangan arah, kehilangan nilai, kehilangan tujuan, kehilangan kepastian mengapa saya hidup. Tujuannya untuk apa? Saudaraku dikasih Tuhan, pada bagian ini saya sungguh-sungguh diberkati. Mungkin ini menjadi ayat hafalan dalam penginjilan pribadi, ya. Tetapi jarang kita terus menikmati kedalaman maksud Tuhan berkaitan dengan hidup kita. Saya yakinkan orang yang cepat putus asa, mengakhiri kehidupan yang linglung, nggak tenang, ada kemungkinan dia mengalami pergeseran-pergeseran nilai-nilai hidup. Terutama yang sudah sepuh-sepuh. Ya, apalagi kalau ketemu orang sakit, rata-rata kalau kita ketemu orang sakit kan ikut memelas. Daripada meyakinkan kamu sakit pun masih berarti, betul nggak? Apa yang kau rasa? Ya, aku udah setengah mati ini. Oh begitu. Jadi setiap kali kita ketemu orang yang mungkin sudah sepuh, sakit lagi, mindset kita,
Ini tinggal tunggu tanggal mainnya. Masa main di surga? Ya, sudah tidak bisa main di dunia. Tapi saya diyakinkan Tuhan bahwa ayat ini bukan berkenaan dengan orang-orang yang mungkin sudah di perbatasan tidak berguna, sudah mau mati. Firman Tuhan ini untuk setiap orang. Siapapun dia yang dalam Kristus seharusnya mendalami nilai dan tujuan hidup ini. Beberapa hal saya diberkati pertama, saudaraku, yang patut saudara yakinkan. Nilai dan kepastian hidup ini bernilai adalah karena Tuhan. Karena Tuhan, saya senang sekali. Keterangan karena Tuhan. Dalam ayat 10, itu kalau dilihat kalimat-kalimat aslinya itu dimulai dengan from him. Dari dia. Penulis menekankan dulu dari dianya, from him. Dari dia, baru kemudian terjemahan selanjutnya adalah kamu adalah. Jadi Paulus mau menunjukkan satu sisi kepentingan Allah dan kemudian kita adalah. Jadi mau diberitahu begini ya, tunggu dulu, pikirkan Allah, mengapa kamu? Gitu ya. Tuhan tidak mulai dengan apa yang kau kerjakan, tetapi ayat ini mulai dengan penekanan dari Tuhan kamu adalah. Artinya bahwa sebenarnya kalau bicara manusia, apalagi orang percaya, pembicaraan kita tentang orang percaya, saudara dan saya, amin. Saudara dan saya. Kemudian kalimat itu, dari Allah kamu telah diciptakan dalam Kristus. Dan kemudian kata buatan itu, beberapa terjemahan literal ya kayak seorang pengrajin, ya. Karena zaman dulu memang pengrajin dengan tangan banyak. Sekarang kalau pengrajin kan jarang dengan tangan, dengan mesin ya. Jadi kita bangga karena mesinnya bagus. Tapi kalau kita membayangkan bahwa workmanship, ya, bukan workmanship, ini menarik. Penulis memberitahukan bahwa dari Allah kamu adalah ciptaannya, rendaannya, tangan pekerjaannya. Luar biasa. Saudaraku, ini nilai yang paling penting. Bahwa hidup ini adalah berkaitan dan Allah berkepentingan dalam diri kita. Dan saya senang keterangan sebelum ya dunia dijadikan pada pasal 1-2 di Efesus, kemudian zaman permulaan dalam 2 Timotius, jelas sekali ini bukan sekedar keterangan waktu. Tapi penulis mau memberitahukan ibu bapak kita semua, ini yang kita harus pegang. Bukan sekedar kita bisa apa, tapi renungkan nilai hidupmu. Dari zaman permulaan, pada pasal 1 sebelum dunia dijadikan, Allah adalah pengrajin atas orang percaya dalam diri Yesus Kristus. Aduh, ini luar biasa, saya bangga atas hal ini. Walaupun saya lahir dari mama, bapak yang mungkin banyak kekurangan, enggak apa-apa. Ya, karena memang dunia ini penuh kekurangan. Enggak usah banyak mencela, amin. Amin. Syukuri. Karena bukan terutama lahir dari mana, tapi dari kuasa Tuhan, maka kita ada di dunia ini. Ya, katakan dalam hatimu, iya ya Tuhan, terima kasih ya. Jadi kalau khotbah itu senyum-senyum sedikit enggak apa-apa, enggak harus teriak. Artinya respon, ya juga gitu saudara. Ini yang pertama saudaraku, kita ada dalam nilai dan tujuan yang jelas. Dikarya, saya senang ya, artinya bahwa sejak saudara lahir baru, dilihat dari kekekalan, sebenarnya itu proyek keberlangsungan. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mengintai kita dalam bahasa kita, dan nanti dalam Yesus sejak engkau terima, ya kita sedang terus mengalami kuasa pengolahan Tuhan atas hidup kita. Ya kalau kayak begini ini kan tidak perlu putus asa, kebablasan ya. Tidak perlu mikir bunuh diri. Itu saudara menghina
komitmen Tuhan menghidupkan saudara. Ya, yakinkan itu ya. Nilai yang kedua, saudaraku, nilai yang kedua, saya senang sekali. Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Kata itu adalah jamak, artinya sebenarnya beberapa penterjemah memakai istilah diciptakan untuk bisa melakukan karya baik, karya kebajikan. Karya kebajikan. Tidak hanya bisa melakukan sesuatu, tapi sesuatu yang selalu bernilai bajik dan bagus. Wah, keren banget, saudara. Makanya nggak bisa dipungkiri, dunia harus mengakui, zaman ini berkembang, dari awal-awal mulanya, terutama setelah kekristenan dan kekristenan mempengaruhi dunia, itu karena hasil hiasan-hiasan orang percaya. Ya, kelahiran-kelahiran desain, kelahiran-kelahiran ornamen, itu dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hanya karena mungkin para penafsir Alkitab terlalu kaku, bukan Alkitabnya, bukan Tuhan Yesusnya. Kemudian ada yang ingin menjelajah dunia. Ya. Kemudian para pemimpin mungkin curiga, jangan-jangan kamu meninggalkan Tuhan. Terjadilah perpisahan antara mendalami dunia ini berdasarkan hormat dengan Tuhan, dengan mendalami lepas dari Tuhan. Tapi nggak bisa dipungkiri, sejarah adalah andil orang-orang yang percaya Kristus. Nilai yang kedua yang ditekankan tadi, bahwa kita semua tidak hanya direnda, tidak hanya seperti seorang yang membuat tembikar atau hiasan, tetapi dibuat untuk berguna, bermanfaat, untuk bisa memproduksi pekerjaan-pekerjaan baik. Di situ hanya tunggal ya, tapi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang mulia, bajik. Apa yang Tuhan kerjakan melalui Yesus, sejak terima Yesus terencana oleh Allah. Saya kira tidak hanya untuk orang yang masih muda. Oh, ini cocok Pak, yang masih muda, kalau kita sudah 80 tahun bikin pekerjaan mulia apa? Salah, berdosa itu. Ya. Sampai pada titik kematian, seorang percaya ada dalam panggilan dan tujuan mulia, bahwa di dalam dirinya ada kapasitas untuk mengerjakan yang mulia. Makanya kita harus meninggalkan nih mindset, oh sudah tua, sudah uzur, ya kan, tinggal banyak dilayani. Tunggu dulu, nggak boleh begitu. Tubuh boleh susut, badan mungkin boleh cacat. Ya, ini dalam hampir 2,5 bulan ini saya kayak orang cacat, tapi semangat saya tidak cacat. Ya, 2,5 bulan lalu itu saya kan jatuh ya. Saya mau ceritakan bahwa kelemahan tubuh tidak menghalangi untuk selalu melakukan kebajikan, karena kebajikan itu kuasa Tuhan dalam hidup kita. Di Jalan Cihanjuang, saya bermimpi nampaknya ya, melihat Valentino Rossi kali ya. Tapi mungkin mimpinya Valentino Rossi pas pelan-pelan ya kan. Kalau kenceng kan enggak mungkin saya nyelip. Just gini, hanya senyum ya. Jadi saya masuk, ada Innova, tiba-tiba dari depan arah sana itu ada motor nyelip juga, motor depannya. Tabrakan duluan. Jalur saya lurus yang tadi luang, tertutup. Sebelahnya Innova. Ya, antara surga dan Jalan Cihanjuang itu tipis perbatasannya. Ya, jatuh, saudara, saya jatuh, pak gitu kan. Karena saya menghindar cepat-cepat, lolos Innova, ekor motor saya kena motor orang yang jatuh. Blak. Kaki terpaksa terpelintir. Saudara. Saya juga bingung, maunya Natal itu istirahat dululah, sakit. Tapi jadwal-jadwal di Jogja itu sudah menunggu teman-teman. Jadi 2 minggu itu sebenarnya saya penderitaan betul, saudara. Tapi entah mengapa juga, walaupun ada bersitan perasaan, istirahat dulu, nyaman-nyaman dulu, tolak dulu, batalkan dulu. Tapi ini peperangan kudus ya.
Sebenarnya orang percaya hamba Tuhan istirahat itu kan tidak berdosa. Betul nggak? Tetapi hamba Tuhan dalam penderitaan tetap melayani kan tidak berdosa juga. Nah, inilah bingungnya hamba Tuhan. Mau terus nggak berdosa, mau istirahat nggak berdosa juga. Jadi 2 minggu itu bengkak, saudara. Sampai hari lumayan lah, Bu Lina, Pak Denny, saya sudah bisa jalan dengan baik. Bahkan kalau ingin membuktikan apakah kaki saya kuat, nanti taruh bola di situ, lumayan lah. Kira-kira 15 meter masih bisa. Ditendang. Mengapa, saudaraku? Saya kadang juga nggak habis pikir. Bagaimana mungkin situasi itu? Tetapi saya diyakinkan bukan sekedar keyakinan karena nilai hidup saya, nilai hidup kita, apapun situasinya, saudara tetap ada kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tidak peduli tua, tidak peduli muda, tidak peduli sedang sakit, tidak peduli sedang mengalami penderitaan. Makanya tadi saya katakan, yuk kita mindset kita ubah, orang sakit pun jangan hanya dijadikan objek penderitaan dan visitasi. Sakit kau ya. Mbok ya kalau kunjungan mak, sakit ya. Apa yang kau lihat kemuliaan Tuhan mak? Sharing, kesaksian, ya kan? Betul nggak? Bagaimana cara Tuhan bekerja dan menguatkan kamu mak? Jangan malah nimbrung penderitaan. Iya aku ngerti, iya ngerti. Jadi rombongan tangisan. Padahal bisa jadi saudaraku dikasih Tuhan. Bahkan orang-orang dalam penderitaan pun menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan ya. Betul nggak? Ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya, bukan yang sakit, yang sepuh juga bapak-bapak. Ya, ibu-ibu. Tapi kelihatannya banyak yang lebih sepuh di Hermon ya. Ya. Tapi kita termasuk sepuh saya Pak Doh. Udahlah, saya masuk sepuh juga lah ya. Kadang kan kita berkata udah jangan digunakan lagi. Udah nggak cocok itu. Cicing-cicing wae, duduk-duduk wae. Salah saudaraku, entah batasnya, proporsinya, sekuat apapun dia tetap orang percaya yang direncanakan Tuhan bernilai, yang direncanakan Tuhan diberikan kuasa untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya. Jadi tidak boleh ada kata putus asa. Tuhan masih bekerja. Tuhan masih intensif mendesain saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia. Ya. Tidak harus seperti yang muda, tidak harus seperti yang masih kuat. Tapi semua kita sampai mati sekalipun. Tidak ada yang kusisakan kemampuan keilahianku. Ya Bu ya. Bikin martabak pun udah kalah om sama yang tua, yang muda. Nanti pakai martabak yang produk usia begini kayak apa gitu, pasti ada jalan itu. Ya. Karena kita memang dikreasi Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Nah, yang ketiga itu saudaraku puncaknya. Jadi tadi ya, jelas ya, nilai saudara hidup ini bertujuan jelas, bernilai mulia. Ya. Enggak usah banyak menyesali lahir dari keluarga mana. Mensyukuri saja bahwa Tuhan berkepentingan dalam hidup kita. Kedua, bahwa Tuhan meng-create kita terus-menerus untuk bisa memproduk kebajikan-kebajikan. Jadi dalam ayat 10 itu, supaya kita hidup di dalamnya. Ini sebenarnya tepatnya, saudaraku, kalau saya cek dalam terjemahan itu, lebih tepat, kita seharusnya, gitu ya. Kita seharusnya. Kalau saya garis bawahi pada kata itu, bukan sekedar kita hidup di dalamnya, tetapi di situ dikatakan sebagai kita seharusnya, saudaraku. Ya, kita seharusnya, ya, kita seharusnya bekerja seperti itu. Jadi bukan hidup di dalamnya tekanannya, tetapi kita seharusnya bekerja seperti itu. Ya, saudara ingat Kaleb. Ingat Kaleb? Ingat. Usia berapa tahun di pasal 14 dia masih menerima tantangan untuk tinggal di sekitar di mana raksasa-raksasa ada itu di arah ke Hermon ya. Kaleb 85 tahun. Masih berani terima tantangan. Kekuatannya enggak pudar. Sebenarnya yang memudarkan kekuatan kita itu apa? Mindset hidup yang salah. Udah saatnya pensiun.
udah saatnya duduk-duduk, udah saatnya ngopi-ngopi, terima sumbangan anak, ya kan? Terima ampau dari anak, gitu ya. Kami kalau diskusi dengan anak, nak pokoknya berdoa, papi mami sampai tua nanti kembali ke Prambanan. Kalau kamu datang ke Prambanan, tetap bagaimana saya membawain kamu paling nggak ketela. Ya karena memang rumah kita mewah katanya, karena mepet sawah. Itu istilah umum ya, mewah. Istilah mepet sawah, memang mepet sawah banget saudara. Ya, saya bilang, saya juga sama istri, pokoknya sampai kita tidur, enggak bisa apa-apapun, kita bisa apa-apa. Memberi nasihat, memberi semangat, memberi doa. Ibu bapak dikasih Tuhan, kekuatan hidup saudara terletak pada mengapa saya hidup. Haruskah aku terus hidup? Ya, kalau orang punya mental yang kuat tentang nilai kehidupan, tadi lagu tadi bagus sekali ya. Apapun situasinya, justru situasi mempertontonkan kualitas kita. Ya, situasi tidak pernah mencekik kita, bahkan usia sekalipun. Jadi mulai sekarang mindset kita bongkar ya. Ya, yang usia, di sini ada yang sudah 70? Ke atas, boleh angkat tangan. Jangan malu-malu, ibu masih kuat, luar biasa. Ya, 80 lebih, angkat tangan masih benar ke sana, bukan ke sana, ya kan? Angkat tangan, ya, betul nggak? Luar biasa. beberapa waktu yang lalu saya dapat candaan yang lucu, tapi itu ekspresi ya. Jadi, sorry. Berkumpullah bapak-bapak dari usia, laki-laki dari usia 20 sampai 80 nggak salah. Mereka pada ngopi ya, pada ngopi ini persoalan respon terhadap kehidupan. Apa yang dilakukan dan tinggal seperti apa. Jadi mereka bilang begini, yuk kita tulis kepada istri-istri kita di rumah, dari yang muda sampai yang tua, yaitu kalimat I love you. Ya, bapak-bapak masih nulis begitu enggak? Enggak, siapa tahu saya nanti kasih tunjuk. Pak Daniel masih enggak, Pak? Just kidding, Pak. Just kidding, Pak. Ya paling enggak ngucap Pak ya di telinga. Istri itu dengar di telinga aja enggak usah kasih duit, pas banget. Pak. Enggak, maksudnya sehari sekali. Sebulan ya jangan gitu terus, mati. Jadi, saudaraku, dari usia 20 sampai 70 nulis semua I love you. Tunggu responnya. Muncullah respon yang dia masih pasangan muda usia 20. Ketika dikirim SMS, I love you, jawabnya, I love you too. Yang 30 nunggu, apa jawabanmu? Yang bapak usia 30. Istriku lain jawabannya. Silahkan kemana-mana, yang penting duit tetap pulang. Yang penting duit tetap pulang, katanya gitu ya. Terus yang 40 kan juga nulis I love you. Jawabnya apa? Istrinya, agaknya sudah mau kenaikan gaji dan jabatan ini. Ngerti ya? Jadi menunjukkan, muncullah yang 50. I love you. Jawabnya apa? Terima kasih kamu tetap setia. Muncullah yang 60. Tulisan I love you. Agaknya sudah mulai gelisah akan pensiun. Jadi nunjukkan I love you. Sampai yang 80 tulis I love you. Oh sudah siap-siap ini, sudah firasat ini, mau masuk surga. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali kalau kita bicara usia, kita lupa firman Tuhan. Berapapun usianya, apapun bentuknya, kita orang percaya yang didesain Tuhan untuk berkarya, melakukan kebajikan, pekerjaan yang baik, dan seharusnya itu. Amin. Jangan khianati Tuhan Yesus dalam hidupmu dengan hidup santai-santai dan hidup putus asa. Bahaya. Karena kita belum steril banget menghadapi kehidupan ini dengan ketenangan dan kestabilan. Selain kita terus merenungkan
betapa berharganya hidup ini di hadapan Tuhan, bernilainya. Karena Tuhan merencanakan, karena Tuhan memang mendesain untuk kita mampu melakukan yang terbaik. Karena Tuhan memang merindukan seharusnya kita seperti itu. Tahun 2019 itu sebelum saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Memang awal-awal saya ikut marah ketika membaca informasi bahwa Jaded Wilson, salah satu co-pastor dari gereja salah satu terbesar di Amerika Serikat yang jemaahnya 8.000 orang, memutuskan untuk bunuh diri. Ya, Jaded Wilson. Kalau tidak salah sekitar Desember 2019, pra-Covid. Saya bertanya, kok bisa begitu? Padahal dia seorang konselor. Dia membimbing banyak keluarga. Dia mendampingi banyak orang yang kesedihan. Dan sebelum dia bunuh diri, dia mendampingi orang yang ditinggal mati keluarganya. Tapi dia akhirnya memutuskan bunuh diri. Tapi mohon maaf, walaupun ini co-pastor di gereja itu bukan maksud saya untuk mencontoh. Kita selalu ada kans dan kesempatan untuk merenungkan kuasa Tuhan dan bisa lebih menang daripada orang itu. Dan dalam catatan hariannya, dia tulis menarik sekali. Memilukan sedih, banyak bertanya. Dia tulis begini. Bukannya Tuhan Yesus tidak menyediakan dampingan bagiku. Bukannya Tuhan Yesus tidak setia padaku. Bukannya Tuhan Yesus tidak sanggup mengangkat aku. Tapi dengan terpaksa aku sendirilah yang mengambil keputusan ini. Bukan karena Yesus jelek untukku. Tapi aku enggak kuat untuk menahan gempuran psikologis dalam hatinya. Dan minta maaf kepada seluruh jemaat, dia katakan itu minta maaf kepada co-pastor, saya harus mengakhiri hidup ini. Saudaraku, saya selalu diyakinkan dan dipastikan, jalan hidup saudara ditentukan oleh kedalaman hati saudara mensyukuri nilai hidup ini, tujuan hidup di hadapan Tuhan. Amin. Jalan masih panjang, nggak usah ditakut-takutin perang Rusia dan Ukraina. Saya kadang bingung, dua tokoh politik, agamanya Kristen Ortodoks Timur dua-duanya, tapi bisa berkelahi pada tingkat dunia. Inilah seringkali kekuasaan bisa merusak iman juga. Dan kadang mungkin iman belum terlalu sanggup mencegah. Ibu Bapak dikasih Tuhan, hari ini saya hanya mengajak kita merenungkan dalam-dalam, every day, anytime. Kadang saudara perlu tenang sejenak, keluar dari kesibukan 5-7 menit, menenangkan diri supaya energi kesadaran bahwa hidup itu dituntun oleh kepastian tujuan. Allah sendiri dalam hidup kita, Allah sendiri dalam hidup kita, Yesus sendiri dalam hidup kita. Amin. Enggak usah putus asa. Kalau mulai di perbatasan putus asa, ingat baik-baik. Tuhan berkepentingan dengan saudara, dengan nilai hidup yang luar biasa ini. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala, saudaraku dikasihi Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Masing-masing berinteraksi dengan Tuhan. Hatimu dalam-dalam mensyukuri nilai dan tujuan hidup yang luar biasa. Yang Allah secara pribadi berencana bagi hidupmu, berkeputusan bagi hidupmu. Kedua, Allah secara pribadi dalam Yesus membuat engkau punya kuasa dan kekuatan melakukan kebajikan-kebajikan, pekerjaan-pekerjaan mulia. Dan Allah di dalam Yesus Kristus memanggil engkau seharusnya engkau hidup seperti itu. Karena ini panggilan kudus. Hidup Kristen adalah hidup dalam panggilan kudus.
Satu pujian refrennya aja akan kita nyanyikan bersama. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Sujud di altar, ku bawa hidupku, ku bawa hidupku, ku terima anugerah. Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, dia ubah hidupku. Inilah rencana besar Tuhan bagi panggilan kudus hidupmu. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bersama-sama perlahan-lahan mengatakan lagu ini dan sambil berdiri katakan, oh sujud di altarnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat harga nilai hidup yang begitu mulia. Ku terima anugerah. Amin. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Amin. Haleluya. Baharui hatiku, hatiku, sesuatu terjadi. Haleluya, haleluya. Sekali lagi bersama-sama dan sepenuh hati katakan, sujud di altarmu. Haleluya. Nikmati anugerah, panggilan kudus, panggilan kehidupan, panggilan bernilai. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah. Dia ampuniku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi. Katakan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada panggilan mulia merubah nilai hidup selain di dalam Engkau Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami melupakan, bahkan tidak merenungkan terus-menerus betapa hidup ini sangat bernilai, bertujuan jelas di hadapan Tuhan. Firman-Mu hamba berhenti uraikan, tapi Engkau terus tidak berhenti melanjutkan penjelasan kepada setiap hati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami dalam goncangan, penderitaan, COVID, penderitaan, mungkin perang di sana, banjir, kami tetap kokoh. Karena nilai hidup yang luar biasa dalam Yesus. Tidak ada alasan putus asa, tidak ada alasan minder, tidak ada alasan berkata tidak terpakai. Sampai akhir hidup kami berguna bagi kepentingan Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama hormat kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Semua yang percaya Tuhan Yesus berkata,
Amin. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hari ini kami bisa memuji mengagungkan Tuhan. Kami percaya semuanya biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga hari ini dididik kembali melalui firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Mengingatkan kami kembali bahwa di dalam kehidupan, di tengah-tengah situasi yang mungkin menggoncang hidup kami, tidak ada alasan bagi kami untuk kami putus asa dan seperti orang yang tidak pengharapan. Kami tahu Tuhan, Engkau memanggil dan memilih kami. Engkau menciptakan kami Tuhan dengan satu tujuan yang mulia, karya-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami kembali. Pada usia kami berapapun juga, kami tetap berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Dan kami terus dipakai oleh Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi lingkungan dimanapun kami berada. Terima kasih buat hamba-Mu yang hari ini Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Mika Sulistiono bersama dengan Ibu ada bersama dengan kami memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap benih firman Tuhan itu terus ada dalam hidup kami, bertumbuh dan menguatkan kehidupan kami semuanya. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan bersama dengan seluruh keluarga besar, dipakai dimanapun hamba-Mu boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat semua saudara-saudara kami yang lain yang sudah melayani, pakai pelayanan mereka terus semakin indah di hadapan Tuhan, setia terus mengiring dan melayani Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang hadir maupun yang tidak sempat hadir bersama dengan kami yang sedang ibadah online di rumah. Tuhan akan memberkati mereka semua. Yang sakit Tuhan menjamah memberikan kesembuhan. Yang dalam masalah persoalan pergumulan Tuhan yang membukakan jalan bagi mereka. Yang berkekurangan Tuhan akan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Apapun yang menjadi persoalan dan masalah hidup kami, sungguh kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, yang selalu beserta dalam kehidupan kami, yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam segala usaha pekerjaan perdagangan diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami di dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka, maupun mereka yang sudah bekerja diberkati. Biarkan mereka boleh berhasil dan mereka bertumbuh di dalam anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemerintahan kami Tuhan, bangsa dan negara kami. Tuhan menolong pemerintahan kami di pusat dan daerah. Biarlah Tuhan mereka juga diberikan hikmat oleh Tuhan menghadapi masa-masa di mana mereka harus menangani pandemi dan dampaknya Tuhan yang kami rasakan di seluruh Tuhan negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Tetapi kami selalu mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan turut campur di dalamnya mendatangkan kebaikan bagi kami, sehingga kami melihat Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.